Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Pagi ini kita akan meneruskan kajian kita, yaitu Mausu'ah Aisyah Ummul Mukminin. Kita meneruskan tentang kemarin bagaimana profil Sayyidah Aisyah, ya. Sebelumnya ini bertepatan dengan May Day, Hari Buruh Internasional. Saya ucapkan Happy May Day. Semoga ini di Hari Buruh, tapi di tengah pandemi ini, tidak menyurutkan perjuangan kita di dalam membela hak-hak dari pekerja. Di sini saya akan meneruskan ya. Sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu, terutama kepada mu'allif hadzal kitab, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Nah, ini wanazalat tulisannya kemarin ya. Wanazalat dan temurun fi baitiha, di dalam rumahnya Aisyah, Sayyidah Aisyah, ayatun apa beberapa ayat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Wanazalat fiha ayatun ukhra, juga di rumahnya Aisyah, Sayyidah Aisyah, banyak turun beberapa ayat-ayat yang lain. Waro'at nan ningali, melihat, Aisyah melihat Jibrila ing malaikat Jibril, wa aqra'aha, dan juga membacakan, mengucapkan sinten Jibril ha ing Aisyah assalama ing salam. Jadi ini memang ya keistimewaan istri-istri Nabi itu juga termasuk ini termasuk yang Sayyidah Aisyah bisa melihat malaikat Jibril. Ini salah satu keistimewaan bagi Sayyidah Aisyah. Jadi selain di rumahnya juga turun ayat Al-Quran. Nah, ini malaikat Jibril mengucapkan salam terhadap Sayyidah Aisyah. Ini luar biasa. Wakanat, dan juga Aisyah itu, Aisyah itu siapa Aisyah? Wakanat Aisyah itu bila syakin, tanpa ada keraguan sedikit pun, minal qurra'i, itu termasuk orang yang ahli qiraah. Nah, ahli qiraah ini beda dengan ahli tilawah ya. Al-qurra di sini ini maksudnya ahli di dalam bacaan Al-Qur'an. Nah, kita tahu dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya qiraah sab'ah atau al-qiraatus sab', ya, qiraah sab'ah, yang artinya qiraah sab'ah di situ adalah mazhab ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah gitu ya. Ada qiraah arba'ata asyar. Nah, ini madhab-madhab cara membaca Al-Quran gitu.
Yang ini riwayatnya semua sampai pada Nabi. Kita tidak bisa mengklaim bahwa misalnya di antara madhab yang qiraah sab'ah misalnya. Kalau kita di Indonesia ini qiraahnya hafaz ya. Nah, riwayat hafaz yang berdasarkan qiraahnya Asim, Imam Asim. Jadi di antara qiraah sab'ah itu salah satunya ada Imam Asim. Nah, kita di Indonesia membaca seperti itu. Nah, misalnya di negara lain, misalnya di Maroko itu membacanya Warosh. Nah, ini kita tidak bisa mengklaim bahwa yang kita baca ini adalah yang sesuai dulu yang dibaca oleh Kanjeng Nabi misalnya. Tidak bisa seperti itu. Contohnya Warosh itu misalnya contohnya wadduhi wal laili idza saji gitu ya. Nah, kita membacanya wadduha wal laili idza saja. Nah, ini Sayyidah Aisyah itu adalah juga ahli dalam hal qiraah itu. Dalam hal cara membaca Al-Qur'an. Nah, kalau kita mendalami disiplin ilmu qiraah ini akan kita dapatkan begitu indahnya gitu ya Al-Qur'an itu. Nah, artinya bisa mengakomodir berbagai bacaan. Makanya dengan adanya Mushaf Utsmani ya, sering saya singgung sebenarnya kalau mengaji kitab tafsir. Kenapa misalnya lafal as-sholata kemudian ada wawunya dalam Rasm Utsmani, dalam tulisan Al-Qur'an itu ya kan ada standarnya sendiri. Ketika menulis as-sholata tidak hanya shot lam alif ta, tapi shot lam wawu ta gitu. Nah, ini juga untuk sebenarnya untuk mengakomodir juga ketika mereka yang mengikuti madhabnya cara bacanya qiraahnya Imam Qalun as-sholata. Nah, ini ya dibaca as-sholata. Nah, ini bisa dibaca as-sholata bisa, as-sholata bisa. Makanya itulah kenapa Rasm Utsmani itu ditulis untuk mengakomodir, ditulis seperti itu sehingga bisa mengakomodir berbagai qiraah. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu termasuk al-qurra itu famin dzalika, maka itu setengah saking mengkono contoh dari Aisyah itu adalah al-qurra. Al-ayatu ayat iyad'una min dunihi illa inatha. Itu ayat dalam An-Nisa 117 ya. Iyad'una orang ngundang atau meminta atau berdoa min dunihi saking selain Allah illa inatha kejaba ing berhala. Inatha di sini inatha itu menunjuk pada perempuan karena menurut para mufassir karena pada saat itu para orang musyrik yang menyembah berhala itu menamakan berhalanya dengan nama-nama perempuan, misalnya Lata, Manat, Uzza gitu ya. Nah, di sini Sayyidah Aisyah membacanya berbeda. Ini menurut salah satu riwayat ya. Karena ada riwayat juga yang lain mengatakan membacanya sama, tapi ada yang mengatakan berbeda. Qira'atha membaca sinten Aisyah ing ayat illa authana. Authana, kalau authana itu berhala yang tidak menunjuk ya, jenis kelamin, dari kata jamak dari kata wathanun, berhala, authan, beberapa berhala. Nah, ya wallahu a'lam mana riwayat yang benar, tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah itu adalah
salah satu dari qurra, ya, yang ini contohnya seperti itu tadi. Ada yang baca illa inatha, kemudian salah satu riwayat mengatakan kalau Sayyidah Aisyah membacanya illa authana, tidak mengubah substansi makna dari ayat karena sama-sama berhala. Hanya kalau inatha di situ menunjuk seolah-olah berhalanya berjenis kelamin perempuan, yang itu menurut mufassir karena pada saat itu mereka kalau memberi nama berhalanya itu adalah dengan nama-nama perempuan. Sementara authana ini tidak menunjukkan tidak berjenis kelamin, ya berhala begitu saja. Nah ini seperti ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah itu adalah qari'atun minal qurra, yaitu ahli qiraah, bukan ahli tilawah ya, beda ya, ahli dalam hal bacaan Al-Qur'an. Nah, wa fil hadithi, dan dalam hadis ini lain lagi permasalahannya. Ada hadis ini tentang keutamaan Sayyidah Aisyah, khudhu syatra dinikum anil Humaira. Khudhu, ambillah kalian semua, syatra dinikum, ing sebagian dari agama kalian, anil Humaira, saking Humaira. Humaira itu panggilan khususnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Aisyah, karena katanya pipinya kemerahan katanya gitu, jadi Humaira gitu ya. Ila dikatakan innahu haditsun maudhu', ada yang mengatakan ini hadis palsu. Tapi wa'akada dan menguatkan al-aktaruna, banyak ulama, sihatahu ing kesohihannya hadis gitu. Tapi tetap banyak yang mengatakan bahwa itu enggak hadis palsu gitu. Wal haditsu, dan utawi ki hadis yuthabbitu, itu menetapkan laha bagi Aisyah nisfal ilmi ing separuh ilmu bidini kelawan agama. Wa fi riwayatin ukhra qila thuluthadinakum, sepertiga agama. Ya, karena itu tadi sangat masuk akal dengan kemarin bahwa Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis sampai 5.636, yang itu terbanyak. Artinya ya, maksudnya separuh itu tidak kemudian secara matematis ya, tapi maksudnya ini sebagian besar, karena dari sisi hadisnya saja yang diriwayatkan banyak sekali dan terbanyak di antara para sahabat. Artinya ini menunjukkan memang betapa ilmunya Sayyidah Aisyah itu sangat-sangat luas gitu. Ya. Wal muhimmu, adapun yang paling penting gitu. Anna Aisyata, bahwa sesungguhnya Aisyah itu kanat ono iku kanat, ada siapa Aisyah awalaman, itu orang yang pertama kali nabaha, yang memberikan peringatan sepeman an-nasa, kepada manusia, ila sunnati, untuk berpegang pada sunnah, bima kelawan barang, dengan sesuatu dzakarathum, yang sudah memperingatkan sinten Aisyah kepada manusia, bihi, dengan ma, keterangannya ma, bayane keterangannya ma, min aqwalir rasuli, baik berupa ucapan pangendikan sabda Rasulullah SAW,
wa af'alihi, dan juga perilaku Nabi, wa kanat laha fatawaha, dan juga Aisyah itu memfatwakan gitu ya, wa tabaruha, dan menganggap sinten ulama ha ing Sayyidah Aisyah minas sab'atil musyarri'in al-kibar. Jadi Sayyidah Aisyah itu memang memberi fatwa. Ini menarik. Karena ternyata perempuan itu juga bisa memberi fatwa. Dan ulama mensejajarkan gitu ya, Sayyidah Aisyah itu dengan 7 ulama sahabat pembuat hukum, artinya yang berfatwa lah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini 7 itu siapa saja gitu ya. Jadi ini termasuk minas sab'al musyarri'in al-kibar, itu maksudnya sahabat-sahabat yang banyak memberikan fatwa sehingga bisa dikatakan menetapkan hukum saat itu gitu ya. Ini ada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah Abbas, Abdullah bin Umar ya. Itu 6, kemudian ada Sayyidah Aisyah. Jadi ini luar biasa. Jadi di antara 7 ya, ini sebagaimana ini di antara 7 sahabat. Nah, Sayyidah Aisyah ini termasuk di antara 7 sahabat yang musyarri'in ya, dan juga yang berfatwa ya. Jadi ada Sayyidah Aisyah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Nah, ini menurut saya sesuatu yang menarik gitu ya. Wa fi zamaniha, dan di dalam zamannya Sayyidah Aisyah, istaqallat dewi atau independen gitu. Sinten Sayyidah Aisyah bil fatwa, dengan fatwa, ila wafatiha, sampai pada wafatnya Sayyidah Aisyah. Nah, ini juga sangat menarik. Jadi beliau memang sangat-sangat independen, sehingga juga ya karena ilmunya juga luas. Jadi beliau kualitasnya memang sudah kualitas mufti lah gitu ya. Bisa berfatwa. Nah, jadi memang otoritas fatwa itu tidak hanya, bukan kemudian itu fatwa itu adalah otoritasnya laki-laki saja kalau melihat ini ya. Saya kira tidak ada kemudian ketentuan ya bahwa fatwa itu harus laki-laki ya tepat gitu. Nah, ini ditunjukkan oleh Sayyidah Aisyah dengan fatwa-fatwa beliau gitu. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi semangat kita ya, bahwa menjadi perempuan itu tidak kemudian dibatasi di dalam bahwa karena begini, ada anggapan misalnya ya, sudahlah perempuan itu jangan nuntut ilmu yang sulit-sulit, nggak nyandak otaknya gitu. Misalnya ada yang begitu, itu bukan saya sendiri pernah mendengar ketika saya melakukan penelitian, ada yang berpendapat seperti itu. Misalnya saat itu saya tanya, kenapa ini pendidikan untuk perempuan dan laki-laki, terutama dalam hal agama ya, kitabnya misalnya, ini kok kitabnya lebih yang laki-laki mengkaji kitab yang bahasa Jawanya lebih babon gitu ya. Nah, dibanding yang perempuan, mungkin bisa dikatakan ini kok yang perempuan mengkajinya kitab yang lebih mudah gitu. Nah, saat itu yang saya tanya menjawab, ya karena nggak nyandak gitu.
otak perempuan nggak nyanda. Nah, saya termasuk yang tidak percaya itu, karena banyak contoh tidak seperti itu, gitu ya. Termasuk salah satunya Sayyidah Aisyah ini. Misalnya, nah itu kan pengecualian. Saya kira kok tidak hanya satu kok contohnya. Gitu. Ini kan hanya salah satu. Gitu. Nah, banyak sahabat Nabi yang lain yang kemarin juga sudah saya singgung, beberapa sahabat perempuan. Ini menunjukkan dan Nabi tidak pernah mengklaim bahwa atau memberikan ini bahwa otaknya ini yang perempuan tidak akan nyanda, tidak ada seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan berarti Sayyidah Aisyah bisa dilarang gitu ya untuk meriwayatkan hadis. Nyatanya tidak. Nah, makanya ini ini bisa menginspirasi para kaum perempuan ini. Wata akadat dan juga terlegitimasi kira-kira begitu ya. Maka natuha posisinya Sayyidah Aisyah bil haditsil masyhuri dengan hadis yang masyhur lil rijali hawariyun walin nisa'i hawariyatun. Lil rijali iku kedua beberapa laki-laki, hawariyun utawi panutan, atau kalau sekarang apa ya, influencer. Ya tidak sekedar influencer, sebenarnya ya tokoh agama yang influencer, kira-kira begitu ya. Tapi tidak hanya tokoh agama saja sebenarnya, ya tokoh masyarakat yang influencer, kira-kira begitu. Walin nisa'i juga bagi perempuan hawariyatun, ada influencer juga ya. Kalau mungkin sekarang itu followernya banyak, yang subscribe YouTube-nya juga banyak gitu ya. Nah, fahawariyur rijali az-Zubairu. Nah, ini influencernya laki-laki az-Zubair, wa hawariyatun nisa'i Aisyah. Nah, jadi Sayyidah Aisyah itu bisa dikatakan ya influencer ya. Memang dia panutan gitu ya. Nah, ini luar biasa. Wa makna dalika, artinya apa? Anna Aisyah temannya Aisyah kanat itu da'iyatal Islamil ula indan nisa ya, seorang yang mendakwahkan Islam yang pertama. Wa kanat tu'adzinu lis-sholati. Nah, ini saya tidak mau masuk dalam kontroversi perbedaan pendapat. Ini katanya Sayyidah Aisyah adzan untuk sholat, adzan di dalam rumahnya. Saya belum tahu, belum bisa ini ya, cuman ini menarik kalau kemudian ada yang meneliti bagaimana adzannya Sayyidah Aisyah. Tu'adzina lis-sholati wa kanat ta'umman nisaa, menjadi imam bagi para perempuan, wa takhtuba fihinna, dan juga berceramah atau berkhutbah di sana, wa tajlisa ilaihinna, dan juga Sayyidah Aisyah itu jagongnya, bahasa Jawanya itu jagongnya, artinya ya sering bersama-sama para perempuan, tu'allimahunna. Sayyidah Aisyah ini mengajari para perempuan itu. Wakanat, nah ini bagaimana bijaksananya Sayyidah Aisyah. Wakanat, dan ada Sayyidah Aisyah itu ta'rifat, tahu, mengetahui annahunna, bahwa sesungguhnya para an-nisa tadi itu ummiyatun, itu rata-rata adalah ummi, artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Yang kemudian karena ummi, waqad yafhamna, kadang-kadang mereka para perempuan itu paham alaiha, terhadap apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Waqad la yafhamna, tapi juga kadang-kadang tidak paham. Maka oleh karena itulah fakanat la tu'allima illa biwasa ila idahin gitu ya. Maka Sayyidah Aisyah tidak
mengajar kecuali dengan media yang jelas. Artinya menggunakan peraga, yang tentunya peraga saat itu tidak menggunakan YouTube atau menggunakan teknologi seperti sekarang ini, tapi maksudnya ada alat peraga yang digunakan untuk memperjelas gitu, sehingga para yang diajar tadi itu ya, yang karena memang kondisi Umi itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh para perempuan ini ya, tapi ya kita tahu dulu bagaimana posisi perempuan pada masa jahiliyah itu kan sangat marginal ya. Kemarin saya terangkan, jangankan hak untuk belajar, hak hidup saja nggak ada gitu. Nah, maka Sayyidah Aisyah sangat memahami kondisi ya perempuan dengan segala konteks sosiologis dan antropologisnya tadi itu. Maka beliau ketika mengajar itu selalu menggunakan media, ya, alat peraga mungkin ya, entah itu ya, alat peraga itu kan dengan bisa berbagai macam, bisa menggunakan apa yang misalnya tangan, jari dan sebagainya, atau bisa menggunakan alat-alat yang lain gitu ya. Wabil bayanil, dan juga dengan penjelasan yang jelas gitu. Bil bayanil amali, maksudnya penjelasannya itu menggunakan praktek gitu. Tidak sekedar menjelaskan, tapi ya seringkali dengan dipraktekkan, sehingga para perempuan yang belajar tadi itu menjadi paham ya, ini menarik ya. Jadi maksudnya dulu sekarang jauh sebelum ada teori-teori tentang bagaimana ada psikomotor, ada bagaimana quantum learning misalnya gitu ya. Ini Sayyidah Aisyah sudah mempraktekkan gitu. Gimana cara menjelaskannya itu dengan sangat dengan memperhatikan siapa yang diajar. Maka seingat saya memang yang kemudian mendawuhkan khatibun nas biqadri ukulihim itu kalau nggak salah memang Sayyidah Aisyah ya, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu pada masyarakat gitu, itu harus sesuai dengan bagaimana konteks masyarakat tersebut gitu. Nah, termasuk juga bagaimana tingkat pemahaman masyarakat itu yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Wala taqulu illa ma yumkinu ayyuqala wa yufhama anha. Dan Sayyidah Aisyah tidak akan menjelaskan kecuali sesuatu yang bisa dipahami dan logis gitu. Artinya Sayyidah Aisyah itu memang yaitu tadi kemarin ya sudah saya jelaskan juga bagaimana Sayyidah Aisyah itu logis gitu ya, sangat ya, jadi beliau itu ya luar biasa paham tapi juga bisa memahamkan orang lain. Ini yang saya kira tidak semua orang bisa seperti itu. Banyak misalnya kita paham gitu ya, tapi belum tentu kita bisa memahamkan orang lain dengan baik gitu ya, karena memahamkan orang lain itu suatu pekerjaan tersendiri yang butuh keahlian ya. Butuh keahlian, bagaimana juga butuh strategi gitu ya. Nah, ini Sayyidah Aisyah ini mampu seperti itu. Nah, wakanat, nah ini Sayyidah Aisyah itu juga hafizatan lisya'ri. Ini ahli dalam
syair. Ya. Wa tarwihi. Artinya memang sangat kita tahu ya bangsa Arab itu memang pada saat itu banyak pujangga-pujangga besar gitu. Makanya dan Al-Quran turun dengan seperti ayat-ayatnya itu kan seperti irama dalam puisi. Ini juga untuk ini tadi memang menunjukkan ya betapa keistimewaan Al-Quran itu, karena saat itu banyak pujangga besar yang luar biasa pada masa jahiliyah itu, pada masa saat Islam, pada masa saat Rasulullah ya dilahirkan. Nah, itu banyak pujangga. Nah, keluarga Sayyidah Aisyah termasuk keluarga penyair, kira-kira begitu. Maka Rasulullah, dan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam yasurra li sima'ihi minha wa yastazidaha minhu. Rasulullah itu sangat suka ketika mendengarkan syair-syair yang dilantunkan oleh Sayyidah Aisyah, dan bahkan seringkali Rasulullah juga minta nambah gitu, wah tambah lagi syairnya ya. Ini saya kira yang mungkin yang sekarang hilang. Jadi termasuk hazanah Islam itu memang hazanah syair-syair ini. Kiai-kiai zaman dulu itu juga seringkali mengungkapkannya dengan menggunakan syairan gitu. Makanya di pesantren-pesantren itu syairan, nadoman itu sesuatu yang budaya pesantren gitu. Sesuatu yang bukan hal yang aneh gitu. Dan kiai-kiai zaman dulu itu ya, mungkin agak beda dengan sekarang. Yang zaman dulu itu memang makanya banyak yang mereka sangat bijak, sangat wise gitu ya. Karena mereka itu memang pintar sekali membuat syair. Ya. Syair itu kan bisa memperhalus jiwa. Nah, sehingga makanya di pesantren dulu ada pelajaran namanya arud gitu ya. Nah, itu untuk mempelajari syair-syair bahar-bahar itu memang hazanah yang sayangnya semakin kesini ini agak berkurang begitu ya. Bisa mungkin masih banyak, tapi mungkin tidak sebanyak dulu misalnya pesantren yang mengajarkan syairan. Nah, padahal ini luar biasa gitu ya. Wa malakatus syairi, nah, penguasaan syair itu indah bagi Aisyah waradhiyatu. Itu memang turun temurun gitu ya. Jadi memang sudah turun temurun. Fa abuha, bapaknya yaitu Sayyidina Abu Bakar, karena yahfadzus syi'ra kadzalik. Sayyidina Abu Bakar itu juga memang ahli syair juga, penyair juga, wa yusahhiha auzanahu, dan juga ahli mentasheh wazan-wazannya syair itu. Wa akhuha, sementara saudara laki-lakinya Sayyidah Aisyah yang bernama Abdullah, wa akhuha Abdullahi yunadzimuhu, itu memang ahli juga melakukan syair. Jadi kadang syair itu memang ada yang dibaca biasa, kemudian ada yang dilakukan gitu. Nah, ini jadi bahkan Sayyidah Aisyah itu mewasiatkan wa kanat tusyan nas ayyu'allimu auladahum, untuk mengajari anak-anak mereka asy-syi'ra ing syair. Agar apa? Agar
lidah mereka menjadi lembut, juga mencegah untuk berbicara hal yang istilahnya apa ya, mencegah untuk mengumpat atau apa. Nah, tapi dengan syair itu karena hatinya lembut, nah, ya. Wa makana yanzilu biha amrun illa ansyadat fihi dalam amr syi'ran ing syair. Jadi Sayyidah Aisyah kemudian sering mengubah segala hal itu dijadikan syair. Nah, berkaitan dengan ini, saya kemarin mendapat kiriman syair tentang Sayyidah Aisyah dari guru saya, bunyai saya, bunyai Umdah ya, binti Pak Kiai Nasrullah dari Tambak Beras, Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Darul Ulum. Beliau itu bunyai yang juga termasuk inspirasi saya gitu. Saat itu saya mondok di Tambak Beras itu ya masih unyu-unyu, kira-kira lulus SD, kemudian masuk di Mu'alimat, dan saya ingat betul diajar oleh Bunyai Umdah ini kitab tafsir Jalalain. Saat itu saya melongo dengan sangat melongonya, maksudnya melongo dari sisi bukan melongo ini ya, tapi melongo ini luar biasa. Ini ada perempuan yang sangat-sangat pintar baca kitabnya, apalagi menerangkan tafsirnya dengan sangat jelas. Nah, ini idola saya lah, ini Bunyai Umdah ini, ibu dari Mbak Nafhat Nuroniya, Mbak Nabila ya. Nah, beliau menulis syair tentang Sayyidah Aisyah. Saya minta izin kemarin, Bunyai, saya minta izin untuk saya baca ketika ngaji. Beliau mempersilahkan, tapi saya juga matur, saya itu nggak bisa melakukan karena nanti pada kabur semua mendengar suara saya baca saja gitu ya. Aisyah tuh bintu Siddiq sahabi Rasulullah SAW. Jadi ini Aisyah termasuk juga ya istilahnya selain istri kan istri sahabat juga gitu ya. Wulidat bi Makkah bitis'in qoblal hijrati. Dilahirkan di Mekah tahun 9 sebelum hijrah. Aslamat shaghirah, aslamat shaghirah jamilah muti'ah dzakiyah fasihah karimah sayyidah. Sayyidah Aisyah telah masuk Islam sejak kecil. Beliau cantik rupawan, taat terhadap perintah agama, sangat cerdas, sangat fasih. Kalau ngendikan itu, kalau bicara itu jelas ya, fasihah itu jelas ya, artikulasinya itu sangat jelas, memahamkan. Karimah juga sangat mulia, sayyidah, dan ya beliau itu memang seorang yang mulia gitu. Faja'at malaikah fi dawi suratiha. Ya. Tadi sudah saya singgung ya bagaimana Sayyidah Aisyah itu bisa melihat Jibril. Nah, ini juga bisa melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Ila Nabi Muhammadin bi amri rabbiha. Malaikat itu yang datang kepada Nabi Muhammad membawa wahyu dari Allah. Bi qudratillahi takunu zaujah. Dengan takdir Allah, Sayyidah Aisyah menjadi istri li Nabiyil Mustafa dunya wa ukhra. Bagi nabi yang terpilih
menjadi istri dunia akhirat. Fakana Abu Bakrin tamanna bima roja yuqawwir rabita yuqawwir rawabita yarda bima yarda. Dan Abu Bakar itu memang dulunya punya keinginan, yaitu untuk mempererat tali persaudaraan dengan Kanjeng Nabi, ya. Nah, makanya kemudian yang diridhoi oleh Allah. Nah, inilah bentuknya tali persaudaraannya adalah beliau menjadi mertuanya Kanjeng Nabi. Hiya aktsaru ilman. Yu'allimu Rasulullah. Termasuk Sayyidah Aisyah ini ilmunya paling banyak, ya. Dimana itu yang sudah di ilman bi ilmi Rasulillah kali ini. Iya aktaru ilman bi ilmi Rasulillah, ya. Yang berasal dari ilmunya Rasulullah. Takunu madrasah li ashabi Rasulillah, ya. Maka Sayyidah Aisyah itu ibarat sekolah bagi para sahabatnya Rasulullah, ya. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah kalau mencari ilmu cukup kepada datang ke Sayyidah Aisyah. Yuhibbuhallah yatazawwajuhallah yukrimuhallah wa yufariquhallah. Allah sangat mencintai Aisyah, dan juga Allah juga yang menakdirkan Sayyidah Aisyah menikah dengan Kanjeng Nabi. Wa kana yuhibbuha wa kadza li abiha wa li jami'i ahliha wa li aqribaiha. Ya, Allah juga mencintai Aisyah, juga bapaknya Sayyidina Abu Bakar, juga seluruh keluarganya Sayyidah Aisyah. Wa ya man tamayyazat birijahatil aqli wa ya man uttuhimat fabarra'ahallah. Wahai orang yang punya keunggulan dalam hal akalnya, wahai orang yang pernah dituduh, ya. Kita ingat ada kisah hadithul ifki, cerita bohong yang saat itu Sayyidah Aisyah dituduh, gitu, ya. Nah, fabarra'ahallah, tapi Allah kemudian melepaskannya dari tuduhan itu. Dituduh saat itu ada itu dituduh, dikira ada, ya ibaratnya senang dengan ada sahabat laki-laki, padahal tidak. Nah, mawaddatur rasuli Sayyidah li'umqi tafkirik wa husni ta'abatik wa hirsika 'alal ilmi. Sayyidah Aisyah itu kecintaan Rasulullah karena kedalaman cara berpikirnya, juga bagaimana sangat bagus cara bergaulnya, dan juga sangat-sangat tinggi motivasinya kepada ilmu. Ini terima kasih Bu Nyai. Jadi, ya, dengan syairnya ini luar biasa, ya. Ini jadi kekaguman saya semakin bertambah. Ini tulisan Bu Nyai saya sendiri, ya. Jadi berarti semakin nih, wah Bu Nyai Umdah luar biasa. Jadi selain ahli, ya, dalam tafsir, ngelotok kitabnya, juga ternyata pinter bikin syair. Ini saya nggak ada apa-apanya ini kalau dengan Bu Nyai Umdah ini.
Ya, luar biasa. Terima kasih ya Bu Nyai. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Pasti sangat bermanfaat. Nanti bisa saya bagikan. Yun izin Bu Nyai, misalnya ini saya bagikan lewat apa? Nanti saya tulis, saya posting gitu ya. Agar bisa dibaca oleh masyarakat yang lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian ini juga keistimewaan Sayyidah Aisyah. Haddathatni as-Siddiqah bintus Siddiq. Fa'an Ali bin al-Aqmar, dari Ali bin al-Aqmar. Qala, Ali bin Aqmar berkata, karena ada Masruqun. Siapa Masruq? Ya, idza haddatha, ketika menceritakan, siapa Masruq an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, maka Masruq itu akan berkata. Jadi Masruq kalau meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah itu tidak langsung menyebut nama. Nah, ini luar biasa ya. Jadi tidak langsung haddatsatni Aisyah, itu tidak. Tapi beliau memberikan gelar dulu, menyebutkan gelar atau ya bukan gelar saja, tapi apa ya, panggilan kehormatan Masruq ini kepada Sayyidah Aisyah. Ya, misalnya kita kan memang ngaturi, misalnya Pak Kiai, ada Romo Kiai, nah seperti itu. Apa biasanya ngaturinya seperti apa? Haddatsatni as-Siddiqatu bintus Siddiq, telah menceritakan padaku as-Siddiqatu, orang yang perempuan yang jujur, bintus Siddiq, anak dari bapak yang juga jujur, membenarkan as-Siddiq, membenarkan, maksudnya membenarkan ajaran Rasulullah SAW. Hanya Abu Bakar as-Siddiq, ya. Habibatu Habibillah, kekasihnya kekasih Allah. Kekasih Allah itu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kekasihnya Kanjeng Nabi maksudnya. Al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawatin. Nah, ini yang tadi yang dibebaskan dari tuduhan tadi sudah saya jelaskan tadi, sesuai seperti yang di syairnya Bunyai Umdah tadi. Min fawqi sab'i samawatin, dari 7 langit. Falam ukadzibha, dan saya tidak pernah mendustakan Sayyidah Aisyah atau menganggap dusta Sayyidah Aisyah, itu saya tidak pernah. Nah, jadi Masruq itu setiap menyampaikan hadis gitu ya, itu ketika hadis itu dari Sayyidah Aisyah, ini selalu diberi pengantar seperti itu. Ini luar biasa. Tidak pernah langsung menyebut nama beliau. Ini etika ya, etika yang sangat mestinya kita junjung tinggi. Kita saja misalnya memanggil coba misalnya kita memanggil, nggak usah jauh-jauh Pak Kepala Desa, Pak RT saja misalnya, atau RW kita ya, atau ibu, ada misalnya kita sedang berobat ke dokter, ibu dokter misalnya, terus kita langsung menyebut namanya, kan nggak pernah gitu. Pasti akan, ini orang siapa, gak ditoto itu apa ya, nggak punya etika gitu. Nah, misalnya ada Bu RT, terus kita panggil dengan namanya gitu ya. Bu Kepala Desa kita panggil dengan namanya saja, tanpa Ibu atau tanpa ya Ibu Kepala Desa misalnya, minimal Ibu saja gitu, kita panggil namanya ya. Nah, itu pasti orang menganggap kita sangat tidak sopan. Nah, makanya ini sama ya,
apa namanya, ini termasuk sangat sopan santunnya Masruq ya. Ini memanggil Sayyidah Aisyah itu dengan apa, tidak pernah langsung pada nama beliau, tapi As-Siddiqah bintu Siddiq Habibatu Habibillah Al-Mubarra'ah gitu ya. Panjang nih, nggak apa-apa gitu. Ya panjang samakan dengan apa namanya, saya ingat pernah di tahun 2000 berapa ya dia, 2000 ketika Pangeran Charles datang mengunjungi pesantren saat itu di Kelapia itu 2008 ya kalau nggak salah. Terus kita diundang untuk acara semacam ramah tamah gitu di Borobudur. Nah itu kita di briefing oleh pihak protokoler itu ya, untuk nanti kalau menyebut nama Pangeran Charles itu, ini panjang, saya sudah lupa, His Excellency apa gitu ya, agak panjang gitu. Nah apalagi ini bukan hal yang kemudian saya kira tidak bisa kita katakan itu kultus ya, kultus individu apa tidak gitu. Ini penghormatan dan itu biasa ya, kita memanggil Bapak Presiden misalnya. Nah, itu penghormatan yang biasa begitu ya. Nah sehingga jangan dimaknai ketika kita memanggil Sayyidah Aisyah, Sayyidina Muhammad gitu ya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu wah ini kultus individu dan sebagainya. Tidak, ini dalam rangka penghormatan ya, saya tegaskan ini contohnya sudah ada ya, contohnya sudah ada saat itu gitu. Nah kemudian ya tadi soal bagaimana apa namanya, mereka sangat, para sahabat, para tabi'in itu sangat menghormati Sayyidah Aisyah sampai kemudian membuat julukan dan tidak langsung memanggil, mengaturi dengan langsung nama beliau. Ini luar biasa menurut saya. Kemudian ini tadi sudah saya singgung bagaimana Sayyidah Aisyah itu istaqallat bil fatwa ila an matat ya, bahwa Sayyidah Aisyah itu apa namanya, berfatwa sampai beliau sedo. Sebentar ya sih. Nah, Aisyah tuh istaqallat bil fatwa ila an matat, bahwa Sayyidah Aisyah itu berfatwa ya sampai beliau sedo. Wa an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi kanat ana Aisyah tu sinten Aisyah istaqallat itu dewe sinten Aisyah bil fatwa, dengan fatwa fi khilafati Abi Bakrin, mengenai atau ketika pada masa kekhalifahan Abu Bakar ya, ila wafatnya wa Umar wa Utsman wa halumma jaro, dan juga pada masa Sayyidina Ali juga ila an matat, sampai beliau sedo, wafat. Wa kuntu di sini, dan ada siapa saya di sini Abdurrahman bil Qasim mulaziman laha, mengikuti fatwa-fatwanya. Luar biasa. Jadi apa namanya, kesibukan berfatwa beliau itu
tidak hanya pada masa Rasulullah, tapi sampai pada ketika masa Khulafaur Rasyidin. Ini beliau konsisten ya untuk berfatwa. Nah, ini ya. Ini karena kapasitas beliau itu tadi. Nah, saya kira itu juga, saya kok yakin ya, kemampuan berfatwa ya, meskipun mungkin ada kemampuan berfatwa itu mungkin kan ada misalnya ada grade-nya gitu ya, katakanlah grade-nya Sayyidah Aisyah itu 9 misalnya. Nah, saya kira sekarang pun mungkin banyak perempuan yang mampu untuk berfatwa, yang menjadi ulama ya. Kalaupun kita tidak berani menjajarkan dengan Sayyidah Aisyah, paling enggak misalnya grade 8 ya, 8,5 gitu pasti ada ya. Nah, ini yang menarik lagi, Aisyah tu la tasma'u syai'an, tidak pernah mendengarkan sesuatu, la ta'rifuhu, yang Sayyidah Aisyah itu tidak mengetahui, illa roja'at fihi, kecuali Sayyidah Aisyah itu mengonfirmasi lagi, hatta ta'rifahu, sampai paham. Jadi Sayyidah Aisyah ketika mendengar sesuatu, misalnya Nabi bersabda tentang suatu hal, kemudian Sayyidah Aisyah itu tidak paham, Sayyidah Aisyah tidak pernah membiarkan ketidakpahaman itu. Beliau langsung bertanya atau mengonfirmasi ini maksudnya apa kepada Kanjeng Nabi gitu ya. Misalnya ini contohnya, wa Nafi' bin Umar, hadis dari Nafi' bin Umar, qala haddatsani Ibnu Abi Mulaikah anna Aisyata ya, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidah Aisyah istri Kanjeng Nabi, kanat la tasma'u syai'an la ta'rifu, tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak dipahaminya, illa roja'at fihi hatta ta'rifahu, kecuali Sayyidah Aisyah itu langsung mengonfirmasi sampai beliau paham. Contohnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, suatu saat Nabi ngendikan, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab, itu maknanya dia disiksa. Lalu qala Aisyah tuh, Sayyidah Aisyah langsung bertanya ya, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasirah. Loh, sebentar Kanjeng Nabi, bukankah Allah itu berfirman bahwa bagi orang yang mendapatkan rapot nanti di hari akhir itu dengan tangan kanan, maka dia itu dihisapnya itu hisap yang ya yang sedikit mungkin, yang sampai tidak terasa gitu. Qalat faqala, dan Sayyidah Aisyah berkata, saya menceritakan saat itu, faqala, lalu Nabi menjawab, innama dzalikal ardu, itu untuk harta benda, walakin man nuqishal hisab yahliku, tapi orang yang memang itu istilahnya ditanya ya, diuji dengan hisab, itu maknanya memang akan rusak gitu. Nah, itu dijelaskan. Jadi Sayyidah Aisyah itu poin penting di sini ini ada dua hal, bahwa pertama Sayyidah Aisyah itu tidak pernah segan atau malu untuk bertanya gitu, sampai dia paham ya. Yang kedua, dari sisi Nabi, ini juga penting, dari sisi Nabi, bahwa Nabi itu sangat welcome gitu ya, terhadap pertanyaan sahabat, istrinya sendiri gitu ya. Siapapun yang bertanya ini pasti ada respon dari Kanjeng Nabi. Tidak pernah kemudian misalnya Nabi meremehkan pertanyaan itu, misalnya apalagi wah sing takon wong wedok
ngepotah, ya yang tanya perempuan, ngapain, perempuan nggak usah bertanya, nggak usah banyak tanya, misalnya gitu ya, nggak usah banyak omong, apalagi misalnya gini, gitu aja kok ditanyakan. Nah, tidak pernah. Ini juga di hadis ini kita juga melihat bagaimana cara berkomunikasi antara Nabi dengan istrinya, yang di sini terlihat Nabi menghargai istrinya, gitu ya. Tidak, artinya pertanyaan istrinya ini dijawab dengan sangat tegas, dengan sangat jelas, gitu ya. Kadang ada soalnya, ada yang cerita misalnya, wah saya kalau bertanya atau ngomong dengan suaminya apa ya, dipotong misalnya, alah gak usah tanya, alah kamu kebanyakan tanya, misalnya gitu ya. Nah ini kita lihat relasinya antara Nabi Sayyidah Aisyah tidak seperti itu. Dan di satu sisi Sayyidah Aisyah sendiri ini juga itu tadi, apa ya, dia orang yang berani bertanya. Ini juga sebenarnya sangat pelajaran bagi kita juga para perempuan. Kadang ya tidak banyak sih, maksudnya ya sekarang sudah lebih baik. Ini misalnya zaman saya dulu misalnya ya perempuan misalnya malu untuk bertanya gitu, padahal butuh pemahaman gitu ya. Kenapa malu? Karena misalnya mau mengeluarkan baru, saya mau bertanya misalnya, mendapat bulian dari yang teman-temannya atau dari para laki-laki misalnya. Nah, ini kalau dilihat di sini ini motivasi bagi para perempuan bahwa jangan takut untuk bertanya. Jangan biarkan ketidakpahaman itu menetap di diri kita. Tanyakan kalau memang itu tidak paham. Konfirmasi kalau ternyata menurut saya kok tidak seperti itu ya. Masa sih seperti itu? Nah, konfirmasikan gitu. Makanya ini juga di pengajian ini saya kemarin juga memberikan kesempatan ya pada yang santri-santri itu untuk bertanya ya, lewat WA saya gitu. Misalnya ada yang mau ditanyakan dari penjelasan. Nah, ya. Gitu. Nah, Aisyah tuh itu tadi ya, soal bertanya sudah ya. Jadi maksudnya ini satu pelajaran bagaimana begini, orang yang bisa bertanya itu menunjukkan paham sebenarnya ya. Yang ini memang mungkin di model pendidikan kita di Indonesia ataupun juga di pesantren ini memang belum banyak dibudayakan tradisi bertanya, mengonfirmasi. Padahal ini sudah dicontohkan banyak dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Ayat Al-Quran banyak, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil mahid ya, yas'alunaka anil yatama. Banyak yang itu menunjukkan bagaimana ayat-ayat itu turun setelah mereka bertanya padamu Muhammad tentang ini. Mereka bertanya tentang haid, mereka bertanya tentang anak yatim. Nah, ya, yas'alukan nasu anis sa'ah misalnya. Ini orang-orang bertanya tentang hari kiamat. Nah, ini perlu dibudayakan memang dalam sistem pendidikan kita yang bisa menumbuhkan gitu ya, murid, siswa, santri gitu untuk berani bertanya,
menanyakan hal yang belum dipahami atau mengonfirmasi hal-hal yang mungkin dia punya pemahaman A, loh ini tapi kok ini kok B, ini mana yang betul gitu ya. Nah, mengonfirmasi hal itu. Ini apa? Ini saya kira sangat-sangat perlu dibudayakan. Gitu. Ya, sedikit lagi tentang Aisyah itu al-a'lamu bil fiqhi wa tibbi wasyari. Sayyidah Aisyah itu paling paham, paling ahli dengan ilmu fikih, dengan ilmu kesehatan, ya, dan juga syair, tibbun ya, kesehatan, kedokteran. Maksudnya ini bukan seorang dokter, tapi paham banget tentang kesehatan. Ini Wan Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah an Abi, dari bapaknya Hisham. Qala, berkata siapa bapaknya Hisham, ma ra'aitu ahadan a'lama bi fiqhin. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang sangat ngalim, yang sangat pintar dengan ilmu fikih, wala bitibbin, juga sangat ahli dalam hal kesehatan, wala bisyairin, juga dalam hal syair, min Aisyata, melebihi dari Aisyah. Nah, ini pengakuan ya bahwa dari Urwah gitu ya, bahwa tidak ada yang lebih apa namanya, menurut yang lebih ngalim dalam hal fikih, kesehatan, juga syair gitu, selain yang dia lihat saat itu, selain dari Sayyidah Aisyah. Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, oleh karena itulah ya, kullama syakku fi syai'in sa'alu Aisyata. Ketika mereka mengadukan konsultasi tentang segala sesuatu, mereka bertanya pada Sayyidah Aisyah. Wan Abi Burdah bin Abi Musa an abihi, apa namanya, Abi Musa, maka ashabu Rasulillahi yusyakuna fi syai'in illa sa'alu anhu Aisyata. Ya. Tidak ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka kok syaku kok mengaduan ragu, ulama syaku, ketika mereka ragu, ketika mereka sedang meragukan tentang sesuatu, skeptis ya, meragukan tentang sesuatu, itu apa yang mereka lakukan? Itu adalah bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang hal itu. Fayajiduna indaha min dzalika ilman. Ibnu Sa'di. Lalu dengan mereka bertanya pada Sayyidah Aisyah, mereka kemudian mendapatkan ilmu atau jawaban atas keraguan tersebut. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Sayyidah Aisyah sebagai tempat referensi gitu. Ya, tempat referensi mereka ketika mereka benar nggak sih seperti ini? Masa sih Nabi kemarin apa benar ya Nabi bersabda seperti ini? Apa sih Nabi kemarin menjelaskan kayaknya seperti ini, benar nggak ya, misalnya gitu. Nah, ini mereka bertanya, mengonfirmasinya itu kepada Sayyidah Aisyah gitu. Dan pasti setelah dari sana mereka akan mendapatkan jawaban itu ya, untuk menjawab keraguan itu, sehingga mereka menjadi yakin, tidak ragu lagi. Nah, ini luar biasanya, sehingga menjadi tempat bertanya, menjadi apa ya, referensi gitu ya, referensi utama. Artinya ulama kalau ada misalnya seorang ulama perempuan, misalnya saya contohkan tadi misalnya punya Umdah, itu saya kira bisa sudah makomnya menjadi referensi, tempat bertanya gitu ya, tidak harus laki-laki.
ya. Ini sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi kapasitas keilmuan, terutama keilmuan agama misalnya itu ya, itu tidak kemudian hanya otoritas laki-laki yang bisa ditanya, oh ini Pak Kiainya saja, tidak. Menurut saya tadi bunyi umdah itu sudah pantas, sudah layak sekali untuk dijadikan tempat bertanya, misalnya contohnya seperti itu ya. Contohnya ini Sayyidah Aisyah pada masa itu ya. Pada masa Nabi ini menjadi tumpuan ya, dari para sahabat untuk bertanya. Nah ini menunjukkan itu tadi loh, jadi laki-laki dan perempuan jangan sampai kita mendiskreditkan misalnya yang perempuan tuh nggak akan bisa agama, nggak usah kalau bertanya itu ya kepada laki-laki. Nah ini saya kira kok anggapan yang salah ya. Tidak seperti itu nyatanya. Gitu, pada masa Nabi tidak seperti itu. Ya, semua itu dilihat dari kapasitasnya, gitu. Bukan dari jenis kelaminnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kita bertemu lagi besok insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Kalau ada hal yang benar itu pasti dari Allah, hal yang baik. Kalau tidak benar ya itu memang kekurangan saya sebagai manusia. Hadanallah ya ila sawa'is sabil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.